Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Yang baik ya. Kita juga alhamdulillah dalam kesempatan hari ini dalam Indonesia. Baik, selanjutnya kita berdoa dulu sebelum belajar. Seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap, mau belajar, doa. Selesai, berikan kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuacanya hujan, tapi mudah-mudahan bisa mengurangi semangat kalian dalam belajar. Baik, sebelum melanjutkan Bapak Menteri kehadiran, siapa yang bisa hadir hari ini? Banyak ya. Siapa saja? Kalau disebutkan Lamawati sakit. siapa? Lamawati. Lamawati sakit, terus Rehan Hadi. Rehan Hadi sakit ya. Ya, Rehan Septian Irwan, Irwan. Irwan. Itu banyak ya hari ini yang sakit dan mungkin tidak ada kabar ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan bersama-sama supaya cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini pembelajarannya kita akan membahas tentang teks deskripsi ya di kelas 9 ini. Sebelumnya di sini Bapak akan menyampaikan pendekatan-pendekatan dulu, yang dimana ada beberapa poin ya, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, komunikasi, kesehatan dan kolaborasi. Baik, sebelum lanjut nih Bapak mau bertanya tentang kegiatan kalian pagi ya, sekitar 24 jam kemarin ya. Bangun pagi jam berapa kalian bangun pagi? Jam 5. Putranya? Jam 5. Sama. Ada yang kesiangan kita? Ya. Terus sudah beribadah sholat? Sudah. Kecuali yang halangan mungkin ya. Terus olahraga tidak tuh, pemanasan setelah sholat? Ya, harusnya sebelum melakukan aktivitas harus ada pemanasan yang ringan-ringan aja ya. Terus juga membersihkan rumah ya, nyapu-nyapu ya, ini pun juga sama ya, bersih-bersih tempat ibu ya, bantu-bantu ibu ya, yang bisa dibantu oleh kalian. Kalau malam kalian tidurnya terlalu larut tidak? Jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Mungkin habis ini ya jalannya perempuan ya, capek. Idealnya jam 9. Setelah sholat isya, terus juga belajar ya, ambil air wudhu baru tidur. Jangan main game ya terlalu malam, nanti akan ngantuk sekolahnya kalau terlalu banyak main game atau main HP, nonton video yang tidak penting ya. Baik anak-anak, di sini Bapak mau bertanya dulu nih, pertemuan sebelumnya kalian masih ingat? Ingat tentang apa? Deskripsi tentang arti teks.
Kalau sekarang kita ke pelajaran selanjutnya melanjutkan ya dari kemarin memahami pengertian teks deskripsi. Ya, jadi mendiskusikan isi teks deskripsi dalam pembelajaran kali ini. Jadi Bapak akan menyajikan teks ya di buku pelajaran ya bahasa Indonesia kelas 9 nanti akan disajikan teks di sana kalian baca ya. Kita kan sudah punya buku ya, buku pelajaran 1 siswa. Baik, selanjutnya Bapak mau bertanya dulu nih sebelum ke materi ya, pertanyaan pemantik tentang apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Teks yang menceritakan di mana narator menceritakan kisah dari perspektif pribadinya menggunakan kata-kata seperti aku, saya, dan kita. Oke, baik. Terima kasih untuk menurut beri tepuk tangan untuk lancar ya. Mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa sama seperti itu. Baik, sebelum ke kegiatan inti, Bapak mau buka file dulu nih. Ya, ini tentang ini PowerPoint-nya ya tentang teks deskripsi. Nah, ini. Menurut kalian ini bagaimana? Indah tidak? Nah, ketika jalannya lurus ya, ada pemandangan, terus di pikiran kalian apa? Yang ada di pikiran kalian? Senyum. Tenang, ya, tenang. Inginnya apa kalian? Kalau ada view seperti itu, selfie, untuk anak putri selfie. Putra, bagaimana? Foto ya, difotokan. Kalau putra, difotokan. Bisa bersama-sama teman. Nah, ini gambaran keindahan alam ya, kalau diceritakan ini akan sangat berkesan meskipun kita tidak melihat, tapi menggunakan pola teks deskripsi ini seolah kita itu berada atau melihat secara langsung. Padahal memang berbeda ya ketika melihat secara langsung dengan membaca. Tetap pasti gegetnya. Tapi kalau teksnya bagus, kalian juga tahu bisa ya menikmati keindahan alam ini. Baik, untuk menghangatkan suasana, kita ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Kita bukannya berdiri ya, berdiri semuanya kompak, lagi lagi cukup semangat ya. Oke, dibantu oleh ketua kelas untuk ice breaking-nya. Tepuk semangat ya, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali ya. Bagaimana? Semangat? Semangat. Happy? Happy. Pelajaran itu harus menyenangkan ya. Jadi jangan sampai kalian merasa tertekan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian merasa menyenangkan dan ikut nyaman tanpa ada tekanan. Itu nanti proses pembelajaran juga akan maksimal. Nah, ini pengingatan yang kemarin
Apa itu teks deskripsi? Silakan Nenden dibacakan. Baca tidak? Neng. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengarkan, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Tadi yang Bapak sampaikan seolah-olah itu ya merasakan. Di kita yang indah-indah itu wisatanya di mana? Pandan. Pantai, Pandan. Dilan pernah ke sana? Pernah. Nah, berapa kali? Sering Pak. Sering. Berarti ini punya banyak uang ya. Ya, Pak. Ke Pantai Pandan atau ada orang tuanya yang sering mengajak. Untuk kelompok ini yang ada di wilayah kita, Pajampangan, wisatanya Paninjuan yang ada di Geopark. Apa yang membuat indah Paninjuan? Pemandangan. Soal kita itu berada di dunia atas, jalan melihat keindahannya. Pernah semuanya pernah di sini? Kelompok ini Dela yang indah menurut kelompok Dela. Pangumbahan. Wah, ini juga sama di sebelah selatan ya. Pantai kita berarti Cilacap punya laut atau pantai yang banyak ya, yang luas dan view-nya cantik-cantik. Yang terakhir nih, kelompok Asmi. Tiga dulu. Pasir Putih ya. Dekat ya, Pasir Putih. Namanya juga sudah Pasir Putih. Tiga dua. Baik, selanjutnya. Nah, ini sekarang oleh kelompok Merdeka dibacakan. Silakan. Berbaca tidak? Sok, enggak. Ciri-ciri atau karakteristik teks deskripsi secara umum antara lain adalah sebagai berikut: menggambarkan atau melukiskan suatu objek, menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan, indera, dan membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Oke. Terima kasih untuk kelompok Merdeka. Jadi menggambarkan atau melukiskan suatu objek, dan yang kedua menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan, indera, dan membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Jadi lebih mengkhususkan dari pengertian tadi. Sama sebenarnya kalau pengertian itu garis besar udah dapat ya. Ini juga dilukiskan, tapi bukan dilukis, bukan ya. Teks deskripsi itu bukan dilukis, tetapi sama ditulis. Misalkan kalian dulu ketika SD pernah tidak membaca komik? Komik apa yang kalian baca? Horor. Bapak juga sama dulu ya pernah mengalami. Kalian merinding tidak? Apalagi kalau bacanya malam ya, betul tidak ya? Betul itu. Padahal mau baca, apalagi belum melihat. Berarti itu yang membuat itu pasti. Jadi yang membaca itu, aduh, mama, misalkan ya, anak putri, laki-laki jadi gengsi, padahal takut gitu ya, misalkan. Itulah ya, jadi kalau ceritanya mistik kita membacanya, aduh, paling kalau menonton. Nah, ini kelompok yang belum mana? Yang belum? Coba angkat tangannya yang belum baca. Oke, kelompok Asmi, silakan. Deskripsi 1. Judul bertujuan menggambarkan isi teks deskripsi. 2. Deskripsi umum berisi penggambaran umum tentang objek, benda, manusia, atau peristiwa yang dideskripsikan. 3. Deskripsi bagian berisi pemaparan perincian lebih lanjut dari gambaran tentang objek, benda, manusia, atau peristiwa yang digambarkan pada deskripsi umum. 4. Penutup berisi kesimpulan. Nah, terima kasih untuk kelompok ini ya. Untuk teks deskripsi ada judulnya ya, menggambarkan isi teks deskripsi, ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, yang terakhir nih yang perlu kegiliran kelompok siapa?
Dela, silakan yang mau membacakan siapa aja boleh. Kebahasaan teks deskripsi. Salah satu unsur kebahasaan teks deskripsi yakni kosakata denotatif, kosakata konotatif, dan kiasan. 1. Kosakata denotatif yakni kata yang diucapkan dengan maksud apa adanya. 2. Kosakata konotatif yakni kata yang diucapkan dengan maksud tambahan atau maksud selain makna asli kata tersebut. Contoh, Pak Ali memiliki 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Denotatif, dia selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Konotatif. Nah, itu terima kasih untuk kelompok terakhir Dela ya. Jadi kebahasaan. Jadi finalisasinya nanti dalam membuat teks deskripsi harus diperhatikan juga untuk kebahasaannya ya, penulisannya. Ada yang namanya EYT, ejaan yang disempurnakan. Jadi harus berpatokan di sana. Tidak boleh ngawur ya. Huruf besarnya, huruf kecilnya, gitu. Tanda bacanya yang lain, titik komanya harus pas menempatkannya. Jangan sampai tiba-tiba titik padahal belum selesai. Misalkan ya, Anton, Mira, Yudi, itu tanda baca apa? Koma. Jangan sampai itu titik-titik. Harus tenang. Baik, itu tentang gambaran umum dengan teks deskripsi. Sekarang kita ke tujuan dulu ya, tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, Bapak boleh nih, kalau tadi dibebaskan oleh Bapak, boleh tidak sekarang Bapak menunjuk yang membacakannya, boleh ya? Tidak tertekan nih, tidak? Bapak ingin dari ketua OSIS kita ya, dari Rito, silakan. Ya, yang ini. Tujuan pembelajaran. Ya. Peserta didik mampu mendiskusikan isi teks deskripsi setelah membaca teks. Peserta didik itu siapa? Kak atau kalian? Kalian kalau ya. Yang ini kalian kelas 9B adalah peserta didik. Kalau Bapak namanya pendidik. Nah, di sini peserta didik mampu mendiskusikan isi teks deskripsi dalam membaca teks. Nanti Bapak akan menyajikan teks ada di buku paket kita ya. Sudah mendapat semuanya buku teksnya? Sudah. Terus ya, alhamdulillah buku di sekolah kita untuk kelas 9 ini banyak, bahkan sudah ada lagi ya. Bisa dimanfaatkan, jangan sampai dirusak ya anak ya. Jangan sampai dirusak, dijual atau dilempar. Baik, silakan dibuka halaman kita lihat. Bapak juga punya post filenya ya. Nanti kalau kalian butuh bisa meminta ke Bapak. Silakan dibuka halaman 8 ya. Yang sudah dibagikan. Karena kita banyak, silakan bersiswa harus ada mudah-mudahan kebagian. Nah, di sini karena kita bahasa Indonesia ini sudah menggunakan kelompok yang dipatenkan oleh Bapak. Jadi Bapak ingat, tidak harus mengatur lagi. Jadi setiap pembelajaran bahasa Indonesia dengan kelompok yang tetap. Meskipun ada beberapa siswa yang tidak apa-apa nanti masuk ke kelompok yang sudah ditentukan oleh Bapak ya di sini. Untuk ketuanya kelompok 1 siapa? Yang memerintah? Nur Keke. Kelompok 2 Nela. Kelompok 3 kelompok 4 Dilan. Sudah ada. Nanti penanggung jawabnya dipimpin oleh ketuanya. Anggotanya membantu supaya diskusinya berjalan dengan baik. Nah, sampai ada yang berdiskusi, ada juga yang tidak. Ingat, semuanya harus berdiskusi. Jangan satu orang saja yang berdiskusi, ya. Semuanya kompak. Baik, karena sudah dibentuk kelompok dan kalian sudah
mendapatkan buku paket bahasa Indonesia kelas 9 ya dari Kemdikbud, silakan dibaca ya halaman 4 ya. Halaman 4 sampai dengan selesai teks deskripsi. Jadi metode pertamanya kalian membaca terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru mendiskusikannya. Sudah kelompok mana? Belum. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, kita tunggu kelompok yang belum. Kelompok mana? Kelompok 1 sudah? 2, 3. Sebenarnya metodenya bisa dibacakan, tetapi lebih efektif kalau kalian baca sendiri. Bisa dibacakan, panjang kalau ini teks ya. Ada sekitar 2 halaman.
dengan sungguh-sungguh. Jadi nanti kalian bisa menjawab beberapa soal yang bahan untuk didiskusikan bersama kelompok. Baik, karena di sini ada 4 kelompok, ya Bapak akan membagikan KKPD ke masing-masing setiap kelompok. Jadi kalau nanti presentasi kalian bersama-sama ya, ke depan ya. Jangan satu orang ya, supaya terlihat tempatnya. Setuju tidak? Setuju. Baik, Bapak akan berikan. Silakan siapa yang akan jadi notulisnya ya. Kalau tidak cukup boleh minta ke Bapak kertasnya HPS-nya ya. Karena Bapak menyediakan kertas polos ini. Sudah mendapatkan KKPD ya semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, sesuai arahan yang sudah Bapak bicarakan, yaitu mendiskusikan yang ada di buku pelajaran, buku paket di halaman 8. Nanti ditulis soalnya dan jawabannya. Dari Bapak memberikan tugas diskusinya adalah 8 soal. Jadi Bapak harap semuanya diisi. Silakan mulai didiskusikan. Dari mana sumbernya? Dari yang sudah dibaca tadi. Apabila kalian belum paham terus dibaca ulang. Bapak harap yang menulis, bagian menulisnya yang tulisannya mudah ya, supaya Bapak nanti menilainya mudah. Yang lainnya ikut. Fitri, mohon kerjasamanya Fitri dengan temannya, jangan melihat ke sana, tapi bantu. Silakan untuk Putra mulai. Putra. Karena di 9P ini paling banyak adalah Putri ya.
Alvin? Alvin kan tidak? Ada yang kurang kertasnya? Bapak punya HVS nih banyak? Kalau kurang? Tidak? Kalau kurang boleh minta ke Bapak ya? Box satu udah berapa? Atau silakan.
Masih banyak waktu, silakan ya kerjasama fokusnya. Nahid, mohon maaf ya, waktunya jangan kedepankan, nanti cepat rusak.
Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Pak. Oke, berarti tinggal kelompok lagi. Ternyata meskipun sedikit, alhamdulillah putranya cepat ya, kompak. Untuk pengaturan ini nanti ya presentasinya kalau kalian sudah menyelesaikan tugas ini. Sudah kelompok 1? Sudah. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya yang berdasarkan. Baik, kalau sudah dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tekniknya nanti kalian setiap kelompok ke depan. Ya, ke depan. Ya, kelompok bersama anggotanya, ketua dan anggotanya. Kalian silakan dibuka dan perkenalkan. Kalau bisa sebutkan nama-nama anggotanya. Sebutkan semuanya supaya jelas. Setelah itu untuk pembagian soal dan jawabannya boleh bergiliran. Semuanya harus sebagian. Silakan diatur dari sekarang. Jadi semuanya ya adalah semuanya harus sebagian. Setelah itu nanti Bapak akan berikan sesi tanya jawab. Jadi kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi hasil presentasi. Kalau tidak bisa memberikan pertanyaan, boleh memberi tanggapan yang positif tentunya, ya, yang membangun. Kekurangannya apa, ya, nanti bisa disampaikan oleh anggota. Sudah siap kelompok 1? Cok diatur dulu, Bapak berikan waktu sekitar 2 menit ya, supaya nanti presentasinya baik dan berjalan dengan baik. Nanti yang membuka adalah ketua kelompok. Top nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Kalau nunggu tuh pimpin.
kelompok 1, kelompok 2 oleh Dela, kelompok 3 oleh Asmi, kelompok 4 oleh Lila. Tadi sudah ya kelompok 4. Baik, Bapak bertanya kelompok 4 sudah di setting? Diatur? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Bagus. Kelompok 2? Sudah? Jalan? Kelompok 1? Karena kelompok 4 ketuanya belum masuk kelas, tadi ada ini ya, buang air besar dulu ke air. Jadi itu kelompok 4 nanti di terakhir ya. Tidak apa-apa ya, kelompok 1 dan 3 tidak apa-apa. Tidak keberatan? Baik, Bapak akan mengatur teknis pengambilan undian nomor urut. Jadi Bapak tidak akan dari nomor 1 dulu, kelompok 1 dulu, atau sebaliknya. Jadi dikontrol ya. Silakan untuk ketua kelompok 1, 2 dan 3 ke depan. Kelompok 4 jangan dulu ya. Nanti karena tidak ada. Silakan penyelenggara ke depan. Baik, silakan untuk ketua kelompoknya. Masih ingat tidak permainan ketika anak-anak? Ada namanya kalau yang pertama mempimpah ya. Ingat? Nanti yang kalah ambil pertama. So, bertiga dulu, silakan. Oke, ambil. Oh, jangan gini. Dulu, maaf ya, karena kelompok 4 tadi ini berarti nomor ini tidak usah ya. Meskipun nanti misalkan ini ya, nanti terakhir kan kelompok 4 karena nilainya belum. Oke, nanti jangan dilupa, silakan. Nah, sekarang ganti yang modern sekarang. Itu kan permainan kita. Kalian ya, zaman kecil. Sekarang sweet ya, yang keren-keren. Oke, silakan. Sweet. Tahu kan tidak? Yang mana? Dela. Tadi yang ini yang kawan yang mana? Sok, menurut aku berarti yang Dela terakhir. Baik, sudah di tangan kalian, silakan dibuka bersama-sama. Asmi sebutkan. 1, 2, 3. Oh sesuai ya, berarti anak-anak ini keberuntungan buat kelompok 4. Ini 1, 2, 3. Ini ternyata jiwa kelompok 4 dan nomor 1. Oke, nanti berarti kelompok 4 terakhir ya. Ya, Rino ya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk menampil pertama. Oke, silakan silakan duduk. Silakan untuk kelompok 3. Tolong diperhatikan, semuanya jangan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Kedua, saya sendiri Asmi Hamidaimah, anggota Almira, Gina, Dendeng, dan Fitri. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita di atas? Seru, sedikit sedih karena keluarganya seenaknya saja menyembunyikan orang yang ada di depannya. Nomor 2,
dekat denganku. Jawaban 6. Pada paragraf 7 Bahar berkata, kamu tidak mau bergabung dan itu mengganggu. Apa maksudnya? Karena mereka merasa tidak cocok. Pertanyaan 7. Gambarkan perasaan tokoh dalam paragraf 9 dalam satu kata saja. Bahagia. Pertanyaan 8. Apakah menurut kalian judul yang di atas sudah tepat? Jika belum, apa judul yang kalian usulkan? Tidak diusulkan karena judul sudah tepat. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu, tadi lupa ya. Ada sesi tanya jawab atau silakan dari kelompok yang lain satu saja menanggapi atau bertanya. Ada? Tidak ada. Oke, tidak ada katanya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya nomor urut 2 kelompok 1. Ya, nomor kedua silakan diajak anggotanya ke depan. Ija di mana? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Ayo. Ketua anggota Rizka, Hafsa, Ibi Ariska, Natasha, dan Rija. Soal nomor 1. Bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita di atas? Kita jadi dapat merasakan semua emosi yang dirasakan oleh tokoh tersebut. Pertanyaan nomor 2. Menurut kalian, tokoh aku pada cerita yang lebih penting dari aku, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mengapa kalian berpendapat demikian? Karena yang lebih sering main game itu laki-laki. Apapun terdengar. Apakah kalian paham bahwa peristiwa ini terjadi pada paragraf mana? Kalian mulai dari paragraf 9. Ada paragraf 3. Bagaimana perasaan tokoh ketika berkata mereka semua terlihat denganku. Pasrah 6. Pada paragraf 7 Bahar berkata kamu tidak mau bergabung dan itu mengganggu. Karena tokoh aku merasa tidak cocok dengan mereka bertiga. Kembalikan ke ketua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu. Ya seperti tadi jangan buru-buru. Yang lain tadi. Silakan kalau ada yang menanggapi. Kelompok Pak. Ada? Berapa? Sok. Lantas judul apa yang tepat? Judul apa yang tepat? Hah? Sudah tepat. Tidak ada lagi misalkan menurut kelompok 1 apa? Kali ini sudahnya. Tidak, ini berarti tidak. Berarti
Kalau tidak tepat berarti harus diganti. Karena ini sudah tepat berarti aman. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, ada dua lagi tapi supaya lebih semangat ice breaking kedua yang tadi. Oke. Duduk aja. Oke, dipimpin sekarang oleh Putri. Kalau tadi oleh Putra, sekarang oleh Putri, oleh Dela. Silakan. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Bagus ya, sebelahnya sangat kompak sekali. Berarti tersisa dua penampil ya guys ya. Kelompok Dela ya, belum ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ketua Dela Maulida, anggota Sini Elisa Erianti dan Mas. Pertanyaan 1, bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita di atas? Sedih, karena seenaknya saja mengunjungi keluarga sendiri. Pertanyaan kedua, menurut kalian tokoh aku pada cerita yang lebih penting dari aku, laki-laki atau perempuan? Mengapa kalian berpendapat demikian? Jawabannya laki-laki, karena ada teks aku harus bicara akan figur mereka. Pertanyaan 3, pada keterangan tersebut menulis kalimat berdasarkan setiap apa artinya? Pertanyaan 3, jawaban 3, ruangan yang sunyi mengantarkan suara bagi mereka. Pertanyaan 4, apakah kalian paham bahwa peristiwa ini terjadi di rumah sakit? Pada paragraf mana kalian lebih menyadari? Jawaban 4, dia paham. Pada paragraf 5. Pertanyaan 5, pada paragraf 3, bagaimana perasaan kamu ketika berkata mereka semua terikat darah di bangku? Jawaban 5, kecewa dan marah. Pertanyaan 6, pada paragraf 7, Bahat berkata kamu tidak mau bergabung dan itu mengganggu. Jawaban 6, apa yang membuatnya mengganggu sedangkan dia tidak ikut bergabung? Pertanyaan nomor 7, gambarkan perasaan tokoh dalam paragraf 9 dalam satu kata saja. Jawaban 7, bahagia. Pertanyaan 8, apakah menurut kalian judul bacaan di atas sudah tepat? Jika belum, apa judul yang kalian usulkan? Jawaban 8, sudah tepat. Sudah tepat. Baik, sebelum diakhiri yang itu dulu ya. Ada yang menanggapi? Tanggapan nih, tanggapan. Bukan nanya sok. Iya. Ya, tanggapi silakan. Hasil presentasinya bagus atau bagaimana? Bagus. Oke, kata kelompok 4 nanti presentasi kelompok 2 bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lantang suaranya ya kelompok 2, apalagi suara Dela. Cukup lantang. Di bawah kita ke kelompok terakhir. Silakan kelompok 4. Ini gambar-gambar semuanya ya. Anak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
menyampaikan deskripsi dari kelompok kami. Ketua Dilan Dwi Purnama, anggota Messi, Akbar, Alvin, Aji, dan Rido. Pertanyaan 1. Bagaimana perasaan kalian ketika mencoba cerita di atas? Pertanyaan kedua. Menurut kalian, tokoh aku pada cerita yang lebih penting dari aku, laki-laki atau perempuan? Mengapa kalian berpendapat demikian? Pertanyaan nomor 3. Pada paragraf 1 tertulis kalimat suasana sunyi mengantarkan setiap bunyi dengan setia. Apa artinya? Pertanyaan nomor 4. Apakah kalian paham bahwa peristiwa ini terjadi di rumah sakit? Pada paragraf mana kalian mulai menyadarinya? Nomor 5. Pada paragraf 3. Bagaimana perasaan tokoh ketika berkata, mereka semua terikat darah denganku? Nomor 6. Pada paragraf 7. Bahwa berkata, kamu tidak mau bergabung dan itu mengganggu. Apa maksudnya? Nomor 7. Gambarkan perasaan tokoh dalam paragraf 9 dalam satu kata saja. Nomor 8. Apakah menurut kalian judul bacaan di atas sudah tepat? Jika belum, apa judul yang kalian usulkan? Jawaban 1. Bisa merasakan bagaimana seorang tokoh tersebut. Jawaban 3. Artinya tidak adalah perkara kegaduhan dan artinya sunyi itu dengan perasaan tenang. Jawaban 4. Pada paragraf 9 dan saya menyadarinya bahwa di rumah sakit juga ada. Jawaban 5. Artinya mereka itu selalu keluarga, satu keluarga dengan tokoh itu. Jawaban 6. Karena ingin tokoh itu bergabung dengannya. Jawaban 7. Pasien di ruang pemulihan. Dalam kata itu perasaan tokoh tersebut yaitu perasaan khawatir tanpa bahagia. Jawaban 8. Surat perasaan ini karena diri kita sendiri belum sepenuhnya penting. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kembali ada tanggapan atau pertanyaan? Kalau kasih sok, silakan menanggapi. Suaranya belum cukup terdengar. Apa? Suaranya belum terdengar. Oke, sebagian peserta kelompok 4 ada yang tidak terdengar. Iya. Kelompok 1 tanggapannya? Tetap? Apa? Sama dari aman ini. Kelompok 2 adalah silakan yang membangun. Cukup bagus karena sebagian suaranya keras. Nah, jadi tertutupi ya oleh suara tadi siapa yang suaranya keras? Jalan. Rido sama Dilan. Dino sama Dilan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi memang kelompok 4 ini ada berbagai tipe suara. Ada yang berat, ada yang ya ringan. Kalau Dilan itu sangat berat, ringan ya suaranya pas. Ada yang berat seperti Messi yang suaranya sudah pas. Baik, alhamdulillah sesi presentasi sudah selesai ya. Baik, anak-anak kita ke hasil tugas kalian nanti Bapak akan nilai ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke bagian terakhir ya, bagian kegiatan penutup. Kita refleksikan dulu pelajaran kali ini ya, tapi sebelumnya di sini
sudah ada ya, kunci jawabannya. Tapi sebelumnya dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Kelompok 1. Kelompok 4. Sepintas ya, lupa akan bahas bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita di atas. Secara umum cerita itu menceritakan kejadian di mana? Di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ceritanya bagaimana? Sedih atau bagaimana? Terkejut? Khawatir? Khawatir ya. Khawatir. Kenapa khawatir? Karena ada dari keluarga yang sakit pasti mengharapkan kelancaran dan kesembuhan. Bisa isi atau tidak nyaman. Tapi akhirnya bisa, kalau sukses berarti lega. Tokoh aku menurut kalian laki-laki atau perempuan? Laki. Cirinya dengan menandakan bermain game dan menghantam. Kan laki-laki biasanya emosionalnya tinggi ya. Memang ada sebagian putri yang demikian, tapi kebanyakan laki-laki. Kata sunyi nomor 3 artinya apa? Tenang ya. Sunyi, tenang. Ketika di rumah sakit jam 12 malam. Yang pernah ya, kalau yang belum ya pasti setiap detik akan terdengar. Apalagi sudah ke sana jam 12, jam 1 malam ya, dini hari. Yang 4, apa kalian paham bahwa peristiwa ini terjadi di rumah sakit? Paham. Ada kata-kata apa kalimatnya? Operasi akhirnya operasi berarti. Nomor 5, mereka semua terikat dengan darahku. Rasanya apa? Kecewa, kesal. Berarti persaudaraannya itu kurang begitu harmonis, kurang dekat. Dan bahasa Sunda mah apa? Lamun urang ke bau jeung kudu di baraya teh naon? Atah lanjutkan. Atah kalau apa ya? Gaduh baraya ieu teh di surat teh nya. Caket bapak kepala misalnya. Tuh kenal pas hajar we, ih baru baraya abdi. Berarti atahan. Itu jalan apa? Lamun urang mah memang kitu mun hajar, bawa lamun aya nu putus. Kayak kitu nya ceritana. Jadi we alikeun. Berikutnya pada paragraf berapa Bahar Ratu ini tidak mau bergabung dan itu mengganggu. Maksudnya apa? Maksudnya si Bahar itu ya karena tidak kenal itu ya, mengganggu. Kalian juga kalau tidak kenal kan sungkan ya. Siapa sih itu? Padahal mah tahu. Gambarkan perasaan tokoh dalam paragraf 9. Bahagia. Bahagianya kenapa? Lancar. Nomor terakhir nih, ini yang cari aman kebanyakan nih mendapat. Menurut kalian juga bacaannya sudah tepat? 1 tepat? 2? 3? 4? Bapak tahu. Kenapa kalian memilih tepat? Kalau tidak tepat berarti kalian harus membuat judul. Itu kan kalian tidak mau Bapak yakin. Seandainya ini jujur nih, Anda tidak siap kelompok. Waktu 2, 3, 4. Pak, saya pribadi tidak atas nama kelompok. Menurut saya judul yang tepat adalah ini. Silakan kalau ada. Jangan malu. Ayo, ini kan judulnya yang lebih penting dari aku. Menurut saya ini lebih cocoknya keluarga yang kurang harmonis gitu. Ketika ada di rumah sakit misalkan seperti itu. Coba menurut kalian apa? Ayo Dela atau Asmi, Almira. Nur?
Kebanyakan kan tadi ini, Bapak mencari itu ya tadi satu aja. Itu kan memang pilihan kalian si Bapak tidak menyalahkan. Tetapi setidaknya, ya menurut saya ini. Ayo pendek aja. Ayo, and then stop. Stop ke sini silakan. Keluarga yang begitu belum harmonis. Keluarga yang belum begitu harmonis di saat ada keluarga yang sakit. Nah, pelajaran yang dipetik dari teks deskripsi ini berarti sesama keluarga, saudara, kerabat kita itu harus akur ya. Kalau tidak akur nyaman tidak? Tidak. Tong jauh-jauh, tong jauhnya di bahasa Sunda mah. Jeung dulur heula dengan saudara, dengan kerabat. Tong bahasa Sunda mah baraya, kadangan, kasalin. Terus sareng sahadi dengan siapa lagi? Saudara, kerabat, siapa lagi? Yang dekat, hah? Tetangga, betul ya. Apalagi tetangga sapipir di bahasa Sunda. Nanya, duduk, akur. Ya, tekeni, runtar dialungkeun, dilemparkan ke rumah tetangga. Itu yang bisa dipetik dalam pembelajaran hari ini. Jadi harus akur. Jadi ego yang harus diturunkan ya. Egonya harus diturunkan. Jangan sampai semuanya mengandalkan ego, tidak mau kalah. Intinya harus banyak silaturahmi. Da abdi mah Pak dicanggaku bapak lagi jeung mama jarang gitu. Ya, begitu. Yang minimal ya komunikasi kan sekarang udah canggih, ada via WhatsApp seperti itu. Baik, untuk pembelajaran ini menurut kalian penilaian kalian bagaimana hari ini? Pembelajaran mencari informasi dari teks deskripsi ini menarik atau tidak menarik? Silakan. Menarik. Apa yang membuat menarik dari pembelajaran kali ini? Ceritanya bisa belajar sesuai Pak pasti mah yang bisa belajar memetik dari cerita ini apa yang harus diperbaiki di kemudian hari supaya cerita ini tidak teralami seperti kita. Mau tidak mengalami seperti itu? Tidak. Jeung dulur, jeung saudara tidak akur, tidak mau rumah sakit, acara hajatan dan yang lainnya. Baik, terima kasih atas apresiasinya buat kalian atas penilaian pembelajaran ini. Menurut kalian sangat menarik dan mudah-mudahan menginspirasi ya. Buat siapa? Buat kalian saja? Tidak, buat Bapak juga sama ya. Karena setiap hari manusia itu harus selalu belajar dan belajar sepanjang hari ya. Belajar dari pengalaman kita. Apa yang sudah dialami hari ini? Jadilah cermin untuk hari esok dan seterusnya. Yang kurang diperbaiki, ya. Yang sudah bagus ditingkatkan lagi. Begitu dalam siklus hidup. Nah, dalam teks deskripsi ini itu juga. Ya, anakku, intisari dari pertemuan kali ini teruslah belajar. Baik di sekolah maupun di rumah. Bapak berharap kalian di rumah juga tetap belajar ilmu agama. Jangan sampai di usia segini kalian kelas 9 sudah pensiun belajar agama. Harus seimbang. Karena dalam hidup ini suatu saat kita akan berada di alam lain. Jadi terima kasih sekali lagi apresiasinya, dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang teks kebahasaan, teks deskripsi. Nah, begitu ya, teks kebahasaan nanti. Pak, bagaimana? Emang harus dipelajari? Ya harus. Karena bukan asal membuat ya. Tadi seperti yang Bapak katakan di awal-awal, kita itu harus menulis dengan benar.
Jangan sampai menulisnya ada kesalahan. Anda bacanya di sini, titik, koma, tidak penaturan. Jangan sampai seperti itu. Apalagi sudah kelas ke-9. Ya, jadi jangan sampai. Baik, di akhir ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Hilang? Tidak, Pak. Tidak ada. Sudah mengerti ya? Nanti kita akan belajar menulis teks deskripsi sesuai dengan teks kebahasaannya di pertemuan berikutnya. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih kami ucapkan. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang sakit karena cuaca sekarang seperti ini ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini, Bapak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas memimpin duduk, Cak. Sudah belajar.